Vika Talk, express yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Vicomers, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian melihat konten kali ini. Bersama saya Damar Jati di konten Vika Talk kali ini atau konten podcast dari Viko Media nih teman-teman. Jadi untuk konten kali ini berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, karena di konten kali ini kita kedatangan dua narasumber sekaligus nih. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, kita perkenalan secara singkat kepada para narasumber kita nih. Mau dari siapa dulu nih? Mas Aryo dulu, tuan rumah dari dulu. Mas Aryo dulu. Jadi ini adalah Mas Aryo Nur Syafiq, dan untuk perkenalannya silakan Mas Aryo. Oke, kenalin, nama aku Aryo Nur Syafiq, biasa dipanggil Aryo kayak gitu. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Oke. Gitu. Jadi ini adalah Mas Aryo dari Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2018. Dan Benar, Mas Pak. Aryo ini juga demis dari Viko Media ya. Mas? Betul banget. Betul. Oke. Untuk narasumber selanjutnya nih, silahkan. Ya, Siapa saya nih? Fabian Alif dari Teknik Sipil angkatan 2018. Oke, di sini berarti ada Mas Alif ya teman-teman, dan Mas Alif ini sekedar informasi saja, beliau ini merupakan Presiden BEM, betul ya Mas? Iya. Iya, alhamdulillah Presiden BEM dari Fakultas Teknik. Jadi untuk teman-teman teknik ini adalah presiden kalian ya. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu lagi ya teman-teman, kita akan masuk ke diskusi atau podcast kita pada siang hari ini. Yang pertama saya ingin tanya nih kepada kedua narasumber atau siapapun lah nanti yang akan menjawab. Untuk pertanyaan pertama nih Mas, kita akan membahas tentang dunia permagangan nih Mas. Jadi tema podcast kita adalah dunia permagangan, dan kenapa ada dari ilmu komunikasi, ada dari luar ilmu komunikasi nih Mas, agar dari teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang ingin magang dari ilmu komunikasi juga ada pandangan dari Mas Aryo nantinya bagaimana, kemudian dari teman-teman yang luar dari ilmu komunikasi nih juga bisa menonton ini juga dan bisa pandangan dari teknik itu bagaimana seperti itu ya. Oke, langsung ke poin pertama nih. Gimana sih Mas cara memilih tempat magang, atau apakah yang harus sesuai dengan jurusan kita atau keinginan kita, atau bagaimana? Dari Mas Aryo dulu nih mungkin. Oke, mungkin kalau dari aku ya, yang pertama tuh dari jurusan kita lah. Karena kan tujuan kita kuliah kan emang meminati bidang tersebut. Jadi kita kan tujuan kita juga pengen belajar di tempat magang nih, biar sesuai lah, sesuai passion kita. Kayak gitu, apa yang kita cari juga kita dapatkan di tempat magang kayak gitu loh. Biar enak juga, misalnya gini, kita di tempat magang, kan kita di dunia broadcasting ya. Betul. Jadi mata kuliah yang kita dapatkan di perkuliahan tuh terpakai kayak gitu loh. Jadi sesuai, dan juga kan dari dosen dari kampus juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakuin juga gitu loh. Ke dosen kita, Pak, kita mau magang di sini, apakah diperbolehkan, harus perizinan. Tapi kalau misalnya nih teman-teman juga pengen kuliah di luar peminatan atau broadcasting juga di ilmu komunikasi juga boleh, asalkan dosen kalian ngizinin. Kayak gitu. Berarti kalau dari Mas Aryo sendiri itu lebih baik sesuai jurusan begitu ya Mas? Kalau aku sesuai jurusan lah kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Alif sendiri nih Mas, dari anak teknik yang mungkin ada preferensi sendiri atau mungkin ada pandangan lain nih Mas mengenai bagaimana sih tentang tempat magang itu harus sesuai dengan jurusan kita atau tidak, atau bagaimana nih Mas Alif? Oke, jadi kalau kita bicara magang ya, kalau di teknik itu ada namanya kerja praktek kita. Jadi kerja praktek itu selama 3 bulan kurang lebih. Tapi kalau saya kan karena ikut program jadi 6 bulan. Nah, kalau bicara magang itu gimana ya? Tentunya tadi benar kata Mas Aryo, kita harus sesuai dengan program studi kita, tapi juga jangan lupa dengan passion kita juga. Nah, nanti ketika udah masuk di tempat magang itu ternyata tidak sesuai dengan passion, malah teman-teman nggak nyaman di sana, nanti tujuannya teman-teman waktu magang itu nggak tercapai, malah jadi buang waktu sia-sia gitu loh. Jadi alangkah lebih baik ketika teman-teman sebelum memilih proyeknya apa gitu ya, kalau teknik sipil ya, sebelum memilih proyeknya apa, paling tidak teman-teman sudah mengetahui gitu loh. Teman-teman nanti lulus itu mau jadi insinyur teknik sipil yang bidangnya kemana, yang ke struktur atau ke yang lainnya gitu. Nah, dan juga ketika sudah tahu nanti proyeknya apa di sana, ya dicari benar-benar dicari kesempatannya gitu loh. Dimanfaatkan benar-benar kesempatan itu. Kedepannya bagaimana betul gitu ya Mas? Ya, harus dimanfaatkan kesempatan itu. Oke, berarti untuk pertanyaan kita yang pertama itu tadi magangnya bagaimana gitu. Nah, kalau dari Mas Aryo sendiri ini magangnya di mana Mas? Kalau aku dulu di stasiun TV Temanggung TV. Temanggung TV. Iya. Oh, berarti itu lokasinya di Temanggung. Di Temanggung, benar. Di Temanggung ya Mas. Temanggung. Oke. Itu berapa lama Mas di Temanggung TV Mas? Kalau di Temanggung tuh dibebaskan sih. Misalnya mau magang, tapi kan di kampus sendiri ada minimal, ada maksimal kayak gitu loh. Jadi minimal di jurusan kita di ilmu komunikasi minimalnya 2 bulan, maksimalnya 3 bulan. Nah, waktu itu aku juga cuma ngambil 2 bulan lah karena ada
kepentingan tertentu, jadi cuma ambil 2 bulan kayak gitu. Oh iya ya. Kalau dari Mas Alip ini di mana Mas magangnya Mas? Kalau boleh tahu Mas? Saya magangnya mungkin tidak sewajarnya teman-teman teknik sipil di Unisula ya. Wih, keren Jadi nih. Apa nih? Nggak wajar kalau teman-teman itu berarti ya? biasanya kan yang di karya atau di konsultan apa gitu kan. Nah, saya di Angkasa Pura, Wih. di PT Angkasa Pura 1. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Mas untuk poin-poin selanjutnya. Nah, tadi untuk pertanyaan pertama sudah bisa dijawab sangat kompleks ya teman-teman. Kemudian untuk pembahasan kita yang kedua dari Mas Alip saja nih. Oke. Mas Alip, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftar magang dalam konteks Mas Alip sebagai anak sipil? Oke. Bagaimana Mas? Mungkin tadi selain passion ya, artinya Iya, itu selain yang passion. dokumental ya, yang non administratif. Juga teman-teman paling tidak sebelum magang itu sudah mempersiapkan CV ataupun tadi sempat di belakang layar kita diskusi sama Mas Arya itu tentang portofolio, itu juga penting. Artinya teman-teman juga yang teknik sipil paling tidak sudah pernah ikut seminar tentang keteknik sipilan, tentang keilmuan kita, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain yang teman-teman juga ada keunggulan di sana, itu harus tercantum juga gitu loh. Menurutku harus stabil juga lah, artinya teman-teman nggak hanya cuman baca buku terus menguasainya itu sendiri gitu. Paling enggak teman-teman adalah kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Jadi mempersiapkan CV juga termasuk CV yang menarik lah terutama itu. Dan ketika kita mengisi CV kan juga harus sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita alami gitu. Iya, kan. istilahnya kayak merekap Ya. histori perjalanan Betul, gitu betul. ya. Oke. Kalau dari Mas Aryo nih, apa yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftar magang terutama tadi ya di konteks di pertelevisian nih? Oke. Mungkin memahami temanggung TV dulu atau bagaimana gitu Mas? Ya, yang pertama ya kayak tadi pasti ya proposal, CV itu penting, dan juga ilmu ya Mas Ali ya. Jadi ilmu penting juga gini loh, ibaratnya kita magang kan tanggung jawab ke diri kita, tanggung jawab ke kampus juga. Jadi kita di sana juga udah ada basic gitu loh, seenggaknya kayak gitu loh, udah paham kita mau magang di TV nih. Nah, dasar-dasar di TV itu ada apa aja sih? Misalnya ada kamera, ada teknik apa-apa, kan kita harus pelajari gitu loh. Biar kita datang tuh udah tahu kita mau ngapain gitu loh. Biar nggak pelongo-pelongo, dan juga misalnya nggak malu-maluin kamu juga, mohon maaf ya. Iya. Takutnya kita magang di sana bingung nggak mau ngapain, disuruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa, tapi kan takutnya jelek-jelekin nama kampus juga, nama diri kita sendiri kayak gitu juga. Oke, berarti kalau boleh saya rangkum sebelum istilahnya kalau ke pertelevisian tahu dulu lah di belakang layar televisi itu seperti apa begitu ya. Iya, walaupun di sana kita juga dikasih pelatihan, tapi seenggaknya kita tahu sudah bisa dulu kayak gitu. Oh, berarti sudah bisa dulu itu menjadi nilai plus begitu ya. Begitu, benar Pak. Oke. Ini kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tadi sempat disampaikan oleh Mas Alip mengenai CV yang menarik Mas. Nah, ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat CV atau proposal yang menarik sehingga dapat dilirik oleh perusahaan magang atau bahkan tadi bisa keterima di Angkasa Pura. Itu bagaimana Mas? CV-nya itu apakah harus menarik, harus overpower atau bagaimana itu? Bisa dijelaskan Mas? Oke, mungkin kalau kita bicara CV yang menarik kalau yang saya alami dan yang saya lakukan itu lebih ke isinya. Kalau untuk tampilan dan lain-lain, saya percaya teman-teman Ilkom pasti sudah lebih menguasai gitu kan. Nah, saya juga kalau lihat sebelum bikin CV itu saya lihat di Google. Jadi CV yang zaman sekarang itu gimana gitu, nggak yang terlalu kaku banget gitu kan. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya pakai foto formal, yang formal banget lah, yang pakai seragam terus duduk tegap gitu. Nah, kalau aku kemarin ya waktu bikin CV itu ya terlihat sopan tapi santai gitu loh. Jadi ya kalau lihat di di Yorunisula kan ada foto saya itu, pakai foto itu bener-bener pakai foto itu. ada yang kemarin pengumuman itu ya, pengumuman terima magang itu saya pakai foto itu, bener-bener foto yang di CV, nggak yang terlalu formal banget gitu. Itu kalau penampilan pasti saya sudah percaya sama teman-teman Ilkom pasti lebih menguasai. Cuman isinya itu. Tadi kan sempat disampaikan bahwa isinya itu yang bagaimana, mungkin bisa lebih eksplisit lagi Mas, isi yang bagaimana atau menampilkan kelebihan kita atau yang bagaimana Mas? Iya, kalau saya memang mencantumkannya itu tidak hanya kegiatan yang non akademik ya, yang akademik juga saya cantumkan gitu. Jadi pernah mengikuti kuliah umum di mana misalkan, ataupun seminar nasional tentang ilmu kita itu tak cantumkan juga gitu. Ataupun ada kegiatan leader summit gitu saya juga cantumkan di situ. Terus yang non akademik ya seperti kepanitiaan dulu zaman maba gitu saya masukkan juga di situ. Berarti sangat memang membantu sekali. Iya, lumayan ya. Dan juga ketika sudah bikin CV nanti waktu di lapangan, waktu magang itu juga bisa membuktikan itu. Kalau kita sudah harus bertanggung jawab, kita sudah pernah melakukan ini paling enggak kita waktu mengimplementasikan juga
setara lah paling enggak. Jadi oh ya wes berarti memang anak ini pantas gitu kalau CV-nya isinya segini, anak ini ketika magang juga kayak gini gitu loh, aktifnya juga kayak gini. Nah gitu. kemudian Mas mungkin yang akan jadi pertanyaan teman-teman ketika kita menulis CV sebaik mungkin atau kita menulis pengalaman kita semuanya, tapi kan kadang pengalaman itu sudah istilahnya expired atau kadaluarsa. Nah kemudian gimana sih Mas cara mengimplementasikan hal itu bahwa itu tuh benar apa yang menjadi keahlian kita? Kan kadang gini Mas, istilahnya kita ingin tampil lebih baik di CV atau proposal gitu, tapi ketika di lapangan itu sudah menjadi hal yang lama tidak kita lakukan gitu loh Mas. Nah itu jadi beban tersendiri atau bagaimana Mas dari Mas Alif sendiri tadi? Kalau aku bukan jadi beban ya, cuman ya tadi lebih ke tanggung jawab gitu sih. Tanggung jawab, ya. Ketika kamu masukin masukkan kegiatan-kegiatan gitu di dalam CV, ya paling tidak yang ya oke lah, satu yang bersangkutan dengan magang kita misalkan gitu ya, bisa kita tanggung jawabkan di situ kegiatan-kegiatan kita ataupun cara kita berkoordinasi, cara kita komunikasi itu bisa terimplementasikan saat magang gitu loh. Jadi ya jangan sampai nulis pengalaman kegiatan di CV itu yang sudah expired. Bahkan kalau aku sih lebih ke pengalaman itu jangan sampai expired gitu loh. Ya paling enggak kita lihat-lihat di foto atau apa, oh dulu kita kerjanya kayak gini gitu loh, kita sebelum kegiatan persiapannya kayak gini, waktu pelaksanaan kayak gini, jadi nggak ada hal yang sia-sia dari kegiatan itu gitu loh. Iya. Berarti harus yang lebih relate gitu ya. Yes. Oke, kalau dari Mas Aryo sendiri bagaimana nih Mas tentang buat CV atau proposal yang menarik sehingga bisa diterima di Temanggung Televisi? Bagaimana Mas? Nah, mungkin udah detailnya udah dijelasin Mas Alif nih. Aku nambahin aja. Mungkin yang pertama kayak portofolio tadi loh, skill kita ya, skill dan juga kayak karya-karya sih. Kita kan di industri kreatif ya. Biasanya nih sering ditanya nih. Aku juga dulu kan daftar magang di banyak tempat dan sering ditanyain portofoliomu, karyamu, pernah buat apa Mas kayak gitu. Nah, pernah menjuarai apa? Pernah juga perlombaan juga ditanyain, pernah ikut lomba-lomba enggak? Nah, coba kalau kita mau lihat karyanya Mas tuh di mana? Pokoknya intinya berhubungan kreatif, apa yang pernah kita buat kayak gitu. Kan kita di industri kreatif kayak gitu loh, kayak gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Aryo sendiri lebih ke apanya yang pernah dilakukan seperti itu ya? Bener banget, seringnya kayak gitu. Oke, ini kemudian pertanyaan terakhir Mas untuk menutup segmen kita yang pertama ke Mas Aryo langsung. Bagaimana sih Mas cara agar bisa beradaptasi dengan culture dari tempat magang kita nantinya, di mana kan dari culture dari kita perkuliahan dengan di magang itu tuh beda ya Mas, dunia kerja dengan dunia pendidikan itu sangat berbeda sekali. Itu bagaimana sih Mas cara kita bisa beradaptasi Mas? Yang pertama ya kita tetap membawa budaya kita, budaya Jawa ya. Kita kan aku dari Jawa, sopan santun terlebih dahulu dimanapun tempatnya ya, entah kita mau di mana, di sini, di situ kan kita harus bawa budaya sopan santun dan juga alangkah baiknya kita mudah berbaur gitu loh. Ya basa-basi lah, kita ketemu orang ini kan kita makhluk sosial ya, saling membutuhkan, kenalan Mas, kenalin aku dari ini ya, so akrab aja kayak gitu loh. Iya kan, so akrab aja. Terus ya kita kenalan gini-gini, berbagi cerita, lama-lama kan kita kenal kayak gitu loh, membaur. Dan juga kita kan di magang juga nggak 1 hari 2 hari, berbulan-bulan katakanlah ya. Kalau kita nggak kenal satu sama lain, kita juga akan susah ke depannya kayak gitu loh. Kalau kita kenal akan mudah, misalnya kita ngelakuin ada project ini, nanti kita tapping ini, kita akan lebih enak kayak gitu loh sama teman-teman kita. Kalau kita diem-dieman aja nggak kenal satu sama lain kan juga akan susah. Ya intinya harus beradaptasi lah dengan budaya apapun kayak gitu lah. Dekati secara personal gitu ya, dengan cara teknik orang Jawa seperti itu. Kayak gitu. Ya oke. Mungkin kalau dari Mas Alif nih di dunia angkasa pura di mana mungkin orangnya ya profesional yang dalam artian banyak etnis atau budaya yang kita mungkin ada culture shock di dalamnya, itu bagaimana dari Mas Alif? Jadi memang benar tadi ya, pertama-tama itu orang karena di kantor ya, saya kan kerjanya di kantoran gitu ya, yang sering saya baca, yang sering saya lihat di YouTube ataupun di mana orang-orang kantornya itu cenderung diem. Nah, terus kalau misalkan aku di magang di sana ikut diem juga, ilmu yang saya dapatkan malah nanti nggak dapat gitu kan, ilmu yang saya cari malah nggak dapat gitu. Nah, akhirnya tadi mungkin yang disampaikan Mas Aryo juga, kita SKSD itu ternyata nggak ada salahnya di sana. Cuman dengan catatan ya tetap sopan dan santun, harus tetap dengan cara sopan dan santun. Nah, terus selain itu juga saya juga yang ikut organisasi, dari situ nggak menjadi hal yang tabu gitu loh. Jadi sudah hal yang biasa banget kita komunikasi sama orang-orang, sama bahkan orang yang baru kenal pun jadi nggak sungkan gitu kita komunikasi ya. Jelas tadi harus sopan dulu kan. Nah, terus selain itu juga ketika kita punya jaringan, misalkan nih aku saya kenalan sama orang Angkasa Pura, terus asli mana gitu kan.
dari asli mana, misalkan saya punya saudara atau punya teman di sana, jadikanlah itu bahan pembicaraan. Nah, paling tidak dari situ dulu tadi yang disimpulkan dari Mas Aryo juga, pendekatan secara personal itu juga ternyata begitu begitu berpengaruh. Ya, berimpact gitu ya. Berimpact banget. Apalagi nanti kita ke depannya waktu jalanin project atau kita ngawasin project itu benar-benar berpengaruh gitu loh. Jadi komunikasi kita jadi enak gitu kan. Iya, oke, berarti hampir sama ya teman-teman. Dari adaptasi atau mengatasi culture magang itu bagaimana tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, oke, jadi itu dulu teman-teman untuk segmen kita yang pertama dari Viko Talk Express Your Talk dalam konteks dunia permagangan. Jadi kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya dan kita sekarang akan jeda komersial break terlebih dahulu. Viko Talk, express yourself. Unisula, kampus Islam tertua di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia sejak 20 Mei 1962. Memiliki budaya akademik Islami sebagai strategi pendidikannya, memperoleh pengakuan dari BAN PT sebagai institusi pendidikan tinggi yang terakreditasi A. Di sini ada 11 program studi yang memperoleh akreditasi internasional oleh AIESEC dengan predikat premier atau unggul. Memiliki asrama pesantren mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa dalam program student exchange. Lokasi Unisula yang sangat strategis di Kota Semarang dan mudah dijangkau. Jangan sampai terlambat, daftarkan dirimu melalui www.pmb.unisula.ac.id atau sekolah yang sudah bermitra. Dan kini bisa registrasi di rumah saja. Daftar lebih mudah, seleksi dengan menggunakan nilai raport. Unisula, agama yes, prestasi oke. Viko Talk, express yourself. Halo Vicomers, kembali lagi di Viko Talk Express Yourself. Nah, jadi tadi sudah jeda komersial break sebentar sambil dari narasumber istirahat sebentar begitu ya. Oke, kita langsung saja Mas ke break yang kedua di mana ada pertanyaan yang menurut saya ini sangat-sangat sensitif nih Mas. Dari Mas Alif dahulu nih. Okay. Dari Mas Alif, semisal dari kerjaan kita udah beres nih, di Angkasa Pura sudah beres, sudah selesai semua, itu kalau dari Mas Alif melakukan apa sih Mas? Atau mungkin nanti bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman apa yang harus kita lakukan ketika pekerjaan kita itu sudah selesai di magang. Bagaimana Mas? Berarti ini dengan catatan kita masih jam kerja, tapi sudah jam kerja sudah selesai. Ya, Oke. tanggung jawabnya hilang gitu lah. Iya, gitu. kalau saya sih lebih ke nyicil laporan ya. Jadi kan nanti magang kan selesai pasti ada laporannya gitu kan. Yeah. Nah, saya mulai ngetik-ngetik ya walaupun bab 1 ataupun ketik-ketik ringan-ringan dulu aja lah, nyicil-nyicil dulu aja di tempat magang itu, atau ya disambi komunikasi sama staff-staff yang ada, ataupun kalau kita lihat misalkan mentorku ini masih free gitu kan, malah main game atau cuma nonton YouTube ya, tak ajak ngobrol. Ya ngobrolnya terkait kehidupan, terkait tentang teknik sipilan, terkait tentang Angkasa Pura itu gimana aja programnya gitu. Nggak masalah gitu, kita jadikan waktu untuk komunikasi antar karyawan kantor gitu sih. SKSD-nya itu berarti bisa digunakan pada saat itu Ya, gitu ya? bisa, ataupun waktu jam istirahat juga bisa gitu. Ya. Nah, pernah nggak sih Mas ditegur karena semisal kan orang kan tidak tahu pekerjaan kita sudah selesai apa belum, tapi kita malah kayak nyantai, kan ada bos yang kayak kerjaan kamu belum selesai kok malah kamu ngobrol, padahal kan mereka nggak tahu kalau kerjaan kita sudah selesai itu sudah pernah digitukan atau belum. Untungnya nggak ada ya, malah kalau kita ngobrol bosnya ikut ngobrol gitu. Oh, malah ikut gabung gitu. Ikut gabung. Kalau dari Mas Aryo gimana Mas di televisi Mas? Nah, kalau aku kan orangnya gabutan ya. Misalnya udah habis liputan ya. Gabutan. Gabut ya, banget. Habis liputan nggak ada ngapa-ngapain. Aku cari-cari kelayapan lah. Cari masalah. Bukan lah. Maksudnya cari ke ruangan mana, ke ruangan editing atau ke ruang control room. Ya pokoknya cari Mas, ada yang bisa dibantu lagi nggak? Oh, gabut ki. Nah, ibaratnya liputan kan pagi, kita siang udah balik nih. Nggak ada ngapa-ngapain, enaknya ngapain ya udah ke ruang mana lah yang perlu bantuan. Misalnya bener-bener nggak ada ya paling kita sharing-sharing aja, misalnya ke produser, ke director kayak gitu, Pak kayak gini-gini tuh caranya gimana, kayak sharing-sharing tentang yang ada di sana lah, praktek-prakteknya gimana. Kalau nggak minta aja, Pak gabut juga nggak Mas, misalnya kayak tanya juga, Pak Pak ya bukan bilangnya bukan gabut Pak, ada salah Masnya longgaran nggak waktunya, boleh minta ajar ini kan, biasanya mau, malah mereka senang kayak gitu loh. Jadi senang kalau direpotin. Nah, direpotin kan mereka bilang, kalian tujuannya magang, manfaatinlah sebaik mungkin. Jadi kalau ada waktu yang longgar, kalian manfaatinlah. Dan juga misalnya kita pulang nih jam 4, aku bisa gabut daripada balik ke kos, kan kos di sana. Tanya lagi, Mas ada kegiatan nggak di luar kegiatan ini, apa kita mau kemana bikin video atau apa? Ada biasanya, yuk nyuting bola ya, diajak aku nyuting bola nanti jam 4 sampai malam, ya pokoknya manfaatin waktu lah. Kita kan di sana kan juga cuma 2 bulan ya, kita manfaatin sebaik mungkin kayak gitu.
Berarti kayak kalau dari Mas Aryo lebih ke menawarkan bantuan. Nah iya, Iya. soalnya emangnya gabutan kayak gitu. Kalau aku lebih ke cari masalah sih sebenarnya. Kalau gabut kita sama-sama gabut. Ya, jadi aku cenderung kalau lihat teman-teman teknik sipil yang lain, aku tuh cenderung lebih nganggur gitu kalau di kantor. Nah makanya pas tadi nyicil laporan itu kadang muncul di otak ini, kalau misalkan ada masalah ini gimana ya? Terus tanya ke mentor. Malah direpotin akhirnya aku, yes coba kamu bikin project ini, ngerencanain ini gitu, jadi ada tambahan lagi gitu kan. Cuman nggak masalah sih, tambahan pekerjaan. Oh iya, tambahan pekerjaan. Soalnya apa ya, bukan kayak penjilat atau apa ya, tapi kalau kita magang diem-diem aja dilihat kayak pembimbing juga nggak enak gitu loh. Kok bocah menang-menang toh. Magang kok tengok ya. Kan ibaratnya kan Tengah temu apa siapa tahu penonton. Nah, dan itu ya Mas, dan itu pun juga aku ngalami di kantor, memang jadi bahan pembicaraan ketika anak-anak magang cuma diem-diem terus jadi bahan pembicaraan. Tapi ini Mas, aku mau tanya nih Mas, semisal itu kayak carimu kayak tadi bener penjilat, pernah gak sih kayak dirasani sama teman-teman magang, ini anak kok udah tanggung jawabnya selesai kok malah kayak cari muka, itu pernah gak sih dirasani sama teman atau merasakan intimidasi dari sesama magang atau mungkin dari karyawan-karyawan lain yang mereka lebih seneng nganggur daripada mas-mas atau kalian berdua itu ketika ada nganggur tuh malah tidak bersyukur tapi malah cari pekerjaan, itu pernah nggak sih Mas ada situasi seperti itu? Dulu ya, kalau dari mereka dari karyawannya seneng banget, misalnya mereka terbantu banget. Wah orang ini aktif bantu ini, jadi pekerjaan mereka lebih mudah kayak gitu. Dan juga dari teman-teman, ajaklah teman-teman kalian kayak gitu loh. Yuk dianggur ke temennya kan, ada teman, yuk mau nggak, kalau mereka nggak mau ya udah kayak gitu. Intinya kita sama teman juga harus akrab lah, ya diajakin. Kalau nggak nganggur kan sama teman, kita nganggur nih enaknya ngapain ya, apakah kita buat karya lagi, mestinya proyekan lagi di luar TV, entah bikin video-video apa kita bantuin kemana. Nah ya udah sering-sering aja sama teman-teman kalian kayak gitu. Kalau enggak terus tanya, Mas ada yang perlu bantu enggak, soalnya biasanya aku di luar itu juga diajakin, ayo kita kemana gitu, nah ini ada mau buat apa kayak gitu, ayo ikut yuk, nggak apa-apa, nganggur yuk kayak gitu. Soalnya kalau di magang juga kita nggak full tanggung jawab gitu loh. Jadi kalau udah ini juga, kalau kalian nggak nyari-nyari, ya udah kalian juga dibiarin kayak gitu loh. Kalau nggak tanya kayak gitu loh. Nah gitu kayak ya. gitu bener banget. Kalau dari Mas Alif? Kalau aku karena di unitku waktu itu ya, yang magang baru aku aja. Jadi cenderung lebih ke karyawan langsung gitu ngobrol-ngobrolnya. Iya. Bahkan pernah saya lintas unit gitu, artinya unit itu belum ada anak magangnya. Nah pas aku job desk-nya sudah selesai di unit itu, diajak ke sana malah jadi ada ilmu baru aku belajar di unit itu. Unitnya itu legal and compliance. Itu anak hukum banget, jadi bikin kontrak kerja, kontrak kesepakatan. Itu aku malah disuruh bantu situ. Di Angkasa Puranya juga. Di Angkasa Pura. Jadi antara pihak pertama pihak kedua gitu tentang kontrak-kontrak aku malah ikut ngerjain malah juga. Dapat ilmu baru. Malah dapat ilmu baru. Tadi. Iya, dapat kegabutan itu kan tadi kan, terus ngobrol-ngobrol sama bapak karyawan di unit yang lain, kakak-kakak karyawan yang lain, malah dapat kerjaan baru, dapat pengalaman baru gitu kan. Berarti tidak pernah ada kayak kecemburuan sosial dari karyawan lain gitu Nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Nggak ada malah. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba inisiatif atau cari kerepotan di tempat magang kita nanti. Betul. Ya, yang dimanfaatkan itu benar. Cara kita bersikap aja kayak gitu loh. Ya, Tetap jaga sopan santun. Jangan nggak usah terlalu over juga kayak gitu loh misalnya. Oke. Tadi juga sudah dijelaskan tentang situasi di dunia permagangan. Kemudian nih, tadi sedikit dijelaskan ya oleh Mas Alif dapat sesuatu gitu kan. Kalau ini pertanyaannya juga mungkin sangat sensitif nih. Dari Mas Alif magang itu dapat gaji atau enggak, Mas? Oke, jadi kalau saya karena ikut program magang mahasiswa bersertifikat itu yang dari Kementerian BUMN bekerja sama dengan kampus kita kebetulan ada memang di pamfletnya itu tertulis dapat uang saku, bukan gaji ya. Uang saku cuman ya lumayan lah buat beli bensin dari kos sampai bandara, lumayan lah. Lumayan apa nih lumayan? Lumayan cukup. Banyak. Beli bensin makan 3 kali cukup lah. Berarti ada ya uang sakunya. Ada. Nah kalau dari Mas Aryo, Mas? Kalau aku nggak ada gajinya ya, tapi juga kalau kita misalnya liputan nih, yuk nanti berangkat liputan jam 6, nanti tapi kadang biasanya dikasih uang bensin, uang makan, dan juga biasanya kita kalau bikin kayak feature gitu loh, misalnya liput mana yang bukan pemerintahan loh ya, kalau pemerintahan kan emang kita sebagai jurnalis dilarang menerima uang spesial pun kayak gitu. Kalau misalnya emang feature kayak makanan dan lain-lain, biasanya kita dapat amplopan kayak gitu, Mas, nih ya amplop ya buat. Lebih fleksibel. Nah kayak gitu biasanya dapat kalau kayak gitu. Tapi kalau gaji enggak. Nah juga untuk pesan untuk teman-teman, kalau cari magang juga nggak harus yang dapat gaji, karena tujuan kita kan magang cari ilmu ya, bukan kerja loh ya. Ini catatannya loh. Ya, walaupun magang itu latihan kerja ya, cuman jangan money oriented dulu lah. Makanya cari tempat magang yang emang benar-benar kita nanti dapat ilmu gitu loh.
Jadi nggak melulu wah kita magang cari gaji nih lah. Kita kan cuma 2 bulan ya udah gaji nanti habis. Tapi kalau ilmu itu kita dapetin bener-bener dapetin, ilmu itu nggak akan habis akan berkembang kayak gitu loh. Iya nggak? Jadi itu ya teman-teman, untuk gaji itu sebenarnya uang itu nggak seberapa, yang penting itu bagaimana kita bisa memaksimalkan magang kita di tempat tersebut, begitu ya Mas? Bener banget. Oke, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi Mas tentang mungkin bisa diceritakan dari siapa dulu nih, Mas Aryo atau Mas Alif dulu atau Sweet ya. Ya benar-benar saja. Tentang apa dulu, ceritakan tentang apa dulu nih? Ini lebih kompleks tentang dunia permagangannya bagaimana, mungkin bisa diceritakan suka dukanya, kemudian yang paling menyenangkan bagaimana, yang paling menyedihkan ya itu tadi suka dukanya bagaimana, terus ada nggak sih sesuatu yang berkesan sampai sekarang itu selain suka duka itu tadi. Siapa dulu nih? Silakan. Iya, Sud. Oke. Loh, biasa kan buat kertas. Oke. Udah gue Iya, monggo Mas Aryo. Beda culture gitu. Ini satunya culture ini ya, beda. Batu gunting kertas kalau ayo ini durasi. Enggak Mas Aryo dulu aja. Tuan rumah kan. Iya. Dari Mas Aryo nih Mas. Tadi saya ulang lagi ya pertanyaannya tentang mungkin suka duka dunia magang, kemudian hal yang paling berkesan sampai sekarang di luar suka duka itu tadi apa aja gitu. Dari awal perjalanan Mas Aryo bisa direcap atau disimpulkan aja gitu. Kalau sukanya kita tuh dapat ilmu banyak banget, maksudnya dia tergantung orangnya, tapi waktu aku magang ilmu yang aku dapatkan banyak banget ya. Ibaratnya kan aku lebih seringnya kalau untuk dunia broadcasting itu lebih ke entertain, tapi waktu itu dapat kesempatan di berita, jadi aku mendalami banget bagaimana belajar buat cara kayak misalnya menulis naskah dan lain-lain. Jadi ilmu yang sukanya tahu gitu loh, bagaimana kita menjadi jurnalis, bagaimana kayak liputan yang benar itu kayak apa. Jadi ilmu yang kita dapatkan, ilmu sebelumnya yang belum kita dapatkan di kampus, kita dapatkan di dunia magang. Ya dukanya mungkin ya saat kita kadang ya ada melakukan kesalahan atau kita kayak nggak enak juga, misalnya kita kayak ewan lah katakannya sama magang, kita tadi bener apa enggak, dukanya malah overthinking tadi aduh aku salah dikit nih gimana ya, ibaratnya ini kan skalanya kita ditayangin ke seluruh Temanggung, nanti takutnya ada yang keliru, ibaratnya kan berita itu rawan banget loh ya. Kita ngelakuin kesalahan takutnya berdampak buruknya ke tempat kita magang kayak gitu loh. Gitu. Kemudian yang paling berkesannya apa nih Mas, yang kepikiran sampai Mas Aryo sekarang, mungkin jadi dunia pertelevisian itu akan aku geluti lagi, atau mungkin yang menjadi pemicu Mas Aryo untuk semangat menyelesaikan studi agar bisa kerja yang lebih nyata, itu ada nggak Mas? Nah kesannya mungkin kayak pandangan kita enak banget gitu loh, maksudnya dunia televisi tuh kayak gini ya, praktek yang kita dapetin nggak relate banget, maksudnya kita kan seneng nih ngelakuinnya, seneng banget, terus tahu bagaimana kayak cara produksi, terus lingkungan yang kesan banget lingkungan di sana tuh merangkul banget. Jadi kayak karyawan sana itu rata-rata malah umurnya seumuran, maksudnya masih ada yang kuliah dan maksudnya di atas kita sedikit lah, jadi kayak temen gitu loh malah. Jadi kayak karyawan sana, jadi kayak kita pulang nggak tega, kita dapatan baru kita tinggalin nih kayak gitu. Serius senang banget, mereka tuh merangkul banget, ibaratnya aku orang Temanggung tuh ramah-ramah, karena sana ramah-ramah banget gitu loh, yang menjadi kesan buat aku gitu. Berarti untuk kesannya tadi kayak mendapatkan keluarga baru gitu ya, beneran seperti itu ya. Ramah-ramah orang sana. Oke. Ada lagi Mas yang mau disampaikan mungkin tentang Mas Alif dulu. Oke, Mas Alif ya, dari Mas Alif sekarang. Oke, mungkin terkait keluh kesah ya. Oke, silakan nih dijelaskan lagi keluh kesah. Enggak. Jadi mungkin kalau Mas Aryo tadi lebih ke overthinking terkait pemberitaan gitu kan. Kalau aku malah sebenarnya menanti-nanti kejadian yang besar, ya bukannya mendoakan ya. Iya. Cuman satu skenario terburuk begitu. Iya, betul. Memikirkan kemungkinan terburuk. Jadi memang sebelumnya di tahun 2021 Februari itu kan bandara banjir. Jadi mungkin yang menjadikan hal aku bersyukur magang di sana juga karena saya tertarik akan banjir gitu loh, Pak. Penanggulangan banjir, pencegahan banjir gitu saya suka kan. Nah, kok pas saya magang dilalah kebetulan malah nggak ada bencana ya, alhamdulillahnya. Cuman akhirnya waktu tadi yang nyambungnya dengan yang komunikasi dengan karyawan itu, tak tanyakan lah akhirnya, Mas kalau aku coba bikin laporannya tentang evaluasi ini gimana gitu kan, dan juga dari mentor menyarankan itu ya akhirnya merencanakanlah itu. Nah kembali ke keluh kesah tadi, sebenarnya aku ini lebih ke merencanakan sesuatu yang tidak diharapkan sama orang-orang. Mitigasi bencana. Nah jadi karena menurutku masalah tentang
di Angkasa Pura, masalah yang di Angkasa Pura itu kurang ke teknik sipilan banget gitu loh. Jadi memang aku harus benar-benar lebih cari keilmuanku ya dari komunikasi dengan karyawan gitu loh. Lebih kemarin permasalahan ya mungkin kita sama semua di masa pandemi kayak gini, badan usaha milik negara kan pasti bermasalahnya dengan keuangannya, dengan ekonominya, terus harus ada reorganisasi, harus ada restrukturisasi gitu kan. Nah itu bukan ilmu yang saya pelajari di sana gitu kan. Cuman ya oke lah dijadikan pelajaran saja, cuman tidak itu yang saya cari sebenarnya. Ya makanya harus pintar-pintar komunikasi gitu kan. Terus juga dapatnya teman-teman magang yang lain di unit-unit yang lain dari kampus-kampus mungkin yang kedinasan juga ada, yang negeri juga banyak gitu kan, jadi nambah jaringan juga, nambah relasi. Terus karena mentor-mentor juga kebetulan itu lulusan negeri Mas, jadi 4 mentor saya ini dari negeri semua, teknik sipil semua, tapi bukan tak jadikan hal yang minder gitu, jangan sampai minder, tapi ya jadikan pacuan lah. Oh ini mereka kapabilitas mereka segini, jadi aku bisa nggak ngimbangi mereka paling enggak. Termotivasi. Yes, termotivasi juga. Nah gitu kemudian sih. ada nggak sih Mas selain tadi suka dukanya atau hal yang paling berkesan di magang Angkasa Pura itu ada nggak? Ada sih. Kalau berkesan itu kuliah dari maba dulu di teknik kayak gitulah. Teman-teman tahu mungkin yang sering begadang, yang sering ngerjain laporan sampai malam sampai nggak tidur gitu. Alhamdulillah waktu magang kesampaian juga mendapatkan kenyataan yang kayak gitu. Jadi waktu kuliah itu bukan hal-hal yang omong kosong gitu loh. Oh kalian nanti begadang bla 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 bla. Tuh ternyata di kerja juga ada gitu loh. Di magang juga ada, juga ngalami kayak gitu. Nah itu yang jadi hal yang berkesan malah menurutku. Malam-malam lembur harus ngawasin tukang ngaspal di runway gitu kan. Karena kalau kita perbaiki runway kan harus dalam keadaan lalu lintas pesawat udara itu sudah stop gitu kan. Harus sudah benar-benar berhenti dari itu. Jadi pekerjaan baru dimulai waktu malam hari sampai subuh. Itu ada target waktunya, yaitu yang menurutku itu berkesan gitu sih. Feel kerjanya lebih dapat. Iya, gitu. lebih dapat juga. Kemudian nih, ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin akan bisa mengakhiri segmen kita pada podcast kali ini nih. Dari Mas Aryo saja nih, setelah kita selesai magang, apa sih Mas yang dapat kita ambil selain pengalaman? Tentu saja karena kan pengalaman itu pasti kita dapat ya Mas. Selain pengalaman tadi dan mungkin selain tadi sudah dijelaskan, apa saja yang akan kita dapat ketika kita selesai magang? Ya yang bisa diambil adalah hikmahnya ya. Oke, siap. Hikmahnya. Siap. Enggak. Jadi apa ya? Pasti kan di semua tempat ada problematika, ada permasalahan. Nah, yang bisa kau ambil di mana kita bisa memecahkan problematika itu, kayak permasalahan. Misalnya nih, kita buat sesuatu proyekan sesuatu tapping, ada permasalahan, bagaimana cara kita memecahkannya? Bagaimana kayak dari cara mereka menangani, nah kita tahu gitu loh. Jadi enggak semuanya di tempat kita enak kayak gitu loh. Ada jadi, problem solving harus kita pecahkan gitu. Bener ya gitu. Kita dapatkan yang pertama kayak ilmu-ilmu kayak gitulah. Ilmu kenyataan gitu kenyataan. Ketika ada permasalahan bagaimana kayak tadi menyikapinya gitu ya. Benar ya kan. Bagaimana menyikapinya kayak gitu. Berarti ada lagi nggak Mas yang didapatkan lagi, mungkin dapat pesanan tambahan atau mungkin bagaimana atau mungkin dapat tawaran untuk ketika nanti sudah selesai studi disuruh ke sana mengabdi atau bagaimana kan bisa dijelaskan kepada teman-teman. Kemarin mungkin dari kayak karyawan kamu nambah aja lagi di sini aja masa 1 bulan, dan juga kan ada ulang tahun gitu loh, ulang tahun Temang TV pasti kan proyekannya besar-besar tuh. Diajak juga nanti kalau kamu itu bantuin sini aja, tapi kalau slow kan gitu. Ya tapi waktu itu nggak bisa kan karena ada sesuatu kayak gitulah. Oke. Mungkin itu dari Mas Aryo dalam konteks pertelevisian. Sekarang kita menuju ke konteks keangkasa puraan. Silakan Mas Ali. Selain pengalaman sama tadi yang sudah disebutkan, ketika kita sudah selesai magang, apa yang didapatkan dari Mas Alif yang memang betul-betul berimpact atau yang Mas Alif implementasikan yang dirasakan? Silakan. Oke, yang berimpact selain uang. Iya, uang. Ya selain uang, selain uang saku tadi itu juga tadi yang disampaikan sama Mas Aryo ya, pengalaman kita, pengalaman terjun langsung di lapangan, menghadapi langsung permasalahan yang ada. Jadi kalau kita di kuliah kan hanya teori saja gitu kan. Nah waktu di lapangan, waktu magang itu benar-benar kita tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Jadi kalau kita berorganisasi, misal teman-teman berorganisasi di kampus itu juga sudah terbiasa terhadap pengelolaan anggota. Nah nanti waktu di lapangan itu juga ngawasin tukang, terus nanti pembagian pekerjaannya itu seperti apa, itu juga kita alami di sana gitu loh. Saya alami di sana dan itu menjadi hal yang lumayan berharga sih. Jadi magang di sana
Itu menjadi pengalaman yang luar biasa juga. Dan yang terakhir mungkin teman-teman nggak tahu ini harus tahu apa enggak ya. Saya belum pernah naik pesawat. Tapi ketika magang di bandara bisa lihat pesawat. Bahkan menurutku orang-orang yang pernah naik pesawat itu belum tentu pernah menginjakan kakinya di runway gitu kan. Sedangkan aku hampir setiap malam menginjakan kaki di runway. Suatu kebanggaan gitu ya kan. Oke, dari Angkasa Pura tolong ya dinaikkan pesawat. Boleh lah, cek-cek lah ya. Iya, boleh ajak-ajak ya. Kita konten podcast di pesawat nanti ya. Boleh. Sama aku juga belum pernah naik pesawat soalnya. Ya mungkin dari ini Angkasa Pura bisa Ajak-ajak lah. konten televisi mungkin ya. Boleh. Dari Temanggung TV mampir ke Angkasa Pura diliput bikin kantor. Boleh. Iya. Bisa kan nanti kan? Bisa dong. ya. Tadi juga aku juga itu loh Mas. Apa dari mentor-mentor dari senior manager itu malah minta nambahin aja, nambah lagi aja magangnya gitu. Mantap. Enggak tahu ya kenapa ya. Disuruh nambah gitu. Iya, enggak tahu. Ya kalau nambah Mereka suka ngerepotin mungkin ya. biasanya selesai ada studinya. Iya. Ya itu yang perlu dipertimbangkan juga adalah studi kita gitu kan. Iya. Benar. Magang oke lah kalau sudah nyaman, tapi jangan lupa sama tanggung jawab di kampus. Tanggung jawab, gitu benar. kan. Harus selesai. Kuliahnya dirampungke ya. Kuliah dirampungke. Ibu dosen ini belum masuk sangat respect terhadap pekerjaannya dan juga tanggung jawabnya ya. Jadi tolong dipermudah lah nanti untuk kedepannya misalnya. Nah, Cepet lulusin. Nah, ya jadi itu saja teman-teman dan kesimpulannya yang dapat bisa saya ambil dari kedua narasumber ini adalah magang itu adalah sebuah pilihan dan ketika nantinya kita akan berada di mana itu tergantung dari kenyamanan dan kesukaan kita masing-masing gitu teman-teman. Dan mungkin dari Mas Aryo ada Instagram untuk bisa disampaikan di podcast kali ini. Instagramnya apa Mas? Instagram Aryo X Syafiq. Akan dukung di bawahnya ya. Aryo X Syafiq ya. Ya, oke. Dari Mas Alif, Instagramnya apa Ya, Instagram saya Fabian Alif. Nanti ada. Ada di bawah nanti. siap. Ya, oke. Jadi buat Cewek-cewek aja yang follow cewek-cewek aja. saya bukan yang bilang saya Iya, enggak. satunya ya. Jadi buat teman-teman juga nanti yang mau ingin bertanya Iya. tentang pertelevisian atau magang di MBKM yang bersertifikat itu bagaimana atau tips trik lebih lanjut untuk lebih intens membahas dunia permagangan bisa langsung hubungi di Instagram di bawah di DM saja tidak apa-apa. Yang penting juga perkenalan dan sopan Siap. gitu ya, Mas. Tapi Iya. juga terutama perempuan. Oke. Nah. Oke. Orang enggak bercanda. Ya, terima kasih sudah mewakili Mas. Siap. Oke, jadi itu saja teman-teman podcast Vikotalk kita kali ini yang membahas tentang dunia permagangan. Apabila banyak terdapat salah dari saya sebagai host dan dari kedua narasumber saya juga mewakili serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Fika Talk, express yourself.